Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Haja Kristina Imron LC MPDI serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas studi naskah Arab, yaitu Mafhumut Tarbiyatil Islamiyah min Manzuril Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, atau pemahaman tentang pendidikan di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun yaitu ada hakikat manusia, tabiatul basyariyah. Berbicara tentang pendidikan tentu tidak lepas dari hakikat manusia, sebab manusia merupakan subjek sekaligus objek di dalam pendidikan. Adapun hakikat manusia itu dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu al-insanu makhluqatil fikr. 2. Al-insanu makhluqatis syakhsiyatil kamilah. Yang ketiga, al-insanu khalifatullahi fil ardh. Yang keempat, al-insanu makhluqatil fardiyati wal ijtimaiyah. Menurut Ibnu Khaldun, sebagai makhluk yang berpikir, yang membedakan dengan makhluk lainnya seperti hewan hanya memiliki kemampuan mengindra, yaitu kesadaran subjek akan sesuatu di luar dirinya karena adanya indera pendengar, pencium, penglihat, perasa, dan pengecap. Sedangkan manusia selain memiliki indera, manusia memiliki akal pikiran yang berpusat pada saraf otak, sehingga mampu melakukan apersepsi, abstraksi, dan imajinasi. Firman Allah Surat Al-Mulk ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallazina ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan akal. Akal atau kata al-fikr yang mempunyai fungsi yang kompleks. Karena fungsinya yang kompleks itu, Ibnu Khaldun membagi akal menjadi 3 tingkatan, yaitu al-aqlu tamyiz atau akal pemilah. Yang kedua, al-aqlu tajribi, yaitu akal yang digunakan untuk eksperimen. Yang ketiga, al-aqlu nazri, akal kritis. Ini adalah akal tingkat tinggi. Selanjutnya, di dalam al-insanu makhluqatis syakhsiyatil kamilah, atau manusia sebagai makhluk yang berkepribadian utuh, yaitu halatul jismi, yaitu jasad kita. Yang kedua, halatul ruh kita atau jiwa, kondisi jiwa kita. Halatul jismi waruh, kondisi keduanya atau psikofisik, di mana psikofisik ini manusia bisa menggunakannya, bisa membedakan. Terus ada sifat baik dan juga ada sifat buruk. Lanjutnya, hakikat manusia itu adalah ada al-insanu khalifatullah fil ardh. Manusia itu sebagai khalifah di bumi. Jadi manusia ini adalah seluruhnya adalah khalifah di bumi. Tujuan kita di bumi adalah untuk beribadah kepada Allah tentunya. Selanjutnya, al-insanu makhluqatil fardiyatil wal ijtimaiyah.
manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ibnu Khaldun mengakui bahwa manusia sebagai makhluk individu memiliki karakter dan potensi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh tingkat kemampuan berpikir, lingkungan geografi atau kondisi mentalnya. Karena manusia sebagai makhluk individu, ia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani dan rohani, maupun dalam mewujudkan pribadi yang mulia di hadapan manusia lain, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun manusia dipandang sebagai makhluk individu, tetapi dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Untuk itu ia butuh pertolongan orang lain, sehingga tidak saja sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sekaligus. Atas dasar inilah dalam mukaddimahnya Ibnu Khaldun mengutip pendapat para filosof. Di sini Ibnu Khaldun tidak menyebut nama-nama filosof tersebut. Manusia adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Lanjutnya, Al-Ardu Tarbiyatil Islamiyah, tujuan pendidikan Islam. Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar, tujuan pendidikan Islam yang di dalam mukaddimah Ibnu Khaldun bersifat universal dan beraneka ragam. Tujuan tersebut dapat dilihat dari 3 hal, yaitu tahsinul fikri. Tahsinul fikri, tujuan peningkatan pemikiran, memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Selanjutnya tahsinu tafkirul mujtami, tujuan peningkatan kemasyarakatan, bahwa ilmu pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan tahap hidup masyarakat manusia ke arah yang lebih baik. Dan selanjutnya al-ghardu min haisur ruhiyah, tujuan dari segi rohania ialah meningkatkan kerohanian manusia dengan menjalankan praktek ibadah zikir dan salawat. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam dikemukakan Ibnu Khaldun dapat dirumuskan lebih rinci, yaitu dari segi struktur kepribadiannya, pendidikan Islam bertujuan mengembangkan potensi jasmani dan rohani, yaitu akal, nafs dan ruh secara optimal, sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi sempurna. Dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, pendidikan Islam untuk mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya ia mampu membangun masyarakat yang berperadaban besar. Dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu melakukan aktivitas yang bernilai ibadah, sekaligus mampu mengemban amanah sebagai khalifah dalam memelihara jagat raya ini. Al-Ghardu Tarbiyatul Islamiyah, tujuan pendidikan Islam. Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar, tujuan pendidikan Islam yang dibahas mukaddimah Ibnu Khaldun bersifat universal dan beraneka ragam. Tujuan tersebut dapat dilihat dari 3 hal, yaitu tahsinul fikri atau tujuan peningkatan pemikiran. 2. Tahsinul tafkirul mujtami,
atau tujuan peningkatan kemasyarakatan. Yang tiga, al-ghardu min haitsur ruhiyyah atau tujuan dari segi rohaniah. Tujuan peningkatan pemikiran memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Sedangkan tujuan peningkatan ke masyarakat, bahwa ilmu pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat manusia ke arah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari segi rohaniah adalah untuk meningkatkan kerohanian manusia dengan menjalankan praktek ibadah, zikir, maupun salawat. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan Ibnu Khaldun dapat dirumuskan lebih rinci sebagai berikut. Pertama, dari segi struktur kepribadiannya, pendidikan Islam bertujuan mengembangkan potensi jasmani dan rohani, yaitu akal, nafs, dan ruh secara optimal, sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi sempurna. Dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, pendidikan Islam untuk mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu membangun masyarakat yang berperadaban pesat. Dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu melakukan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus mampu mengemban amanah sebagai khalifah dalam memelihara jagat raya ini. Manhajud dirasi, kurikulum. Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah memang tidak membicarakan tentang definisi, komponen, atau karakteristik kurikulum secara sistematis, dan beliau juga tidak menggunakan istilah kurikulum. Namun Ibnu Khaldun banyak berbicara tentang ilmu dan klasifikasinya. Untuk itu Muhammad Qasim mengelompokkan pemikiran tentang ilmu di dalam kurikulum. Jadi di dalam kurikulum di sini dalam arti yang sempit, hanya terbatas pada materinya saja. Untuk itu kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmu akli, yang kedua ilmu nakli, yang ketiga ilmu syafawi. Yang terdapat dalam ilmu nakli ada ilmu mantik, ilmu alam, ilmu metafisika, ilmu matematika, dan ilmu falak. Sedangkan di dalam ilmu nakli ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fiqh, ilmu faraid, ilmu kalam, dan ilmu hajab. Terakhir ada ilmu syafawi. Ada ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu bayan, ilmu adab. Al-asalibut tarbawiyah til mubadi'ul asasiyah, metode dan prinsip dasar. Macam-macam metode di dalam muqaddimah Ibnu Khaldun adalah tariqatul hafs, metode hafalan. Yang kedua, tariqatul hiwar, metode dialog. Yang ketiga, tariqatul haula, metode widya wisata.
Dan yang keempat, tariqatul mutaliyah, metode belajar Al-Quran. Dan yang terakhir, tariqatul tikrar wa tariqatul khutwah, yaitu metode pengulangan, tikrar, dan bertahap, at-tajrij. Al-mubadi'us asasiyah, prinsip dasar. Prinsip dasar metode pengajaran berasal dari kata prinsip, yaitu dari bahasa Inggris, yakni principle, yang artinya asas, dasar, dan prinsip. Abuddin Nata menyebutkan bahwa prinsip dapat diartikan sesuatu yang bersifat asasi dan mendasar, yang harus ada pada bangunan mengenai sesuatu, termasuk bangunan metodologi pengajaran. Beliau juga berpendapat bahwa prinsip yang harus ditegakkan dalam metodologi pengajaran sangat banyak. Di antaranya yang terpenting adalah mulamamu bitatwiril nafsiyatil talamis, harus sesuai dengan perkembangan psikologi anak. Selanjutnya, prinsip dasarnya harus mula'amatu bimuahibah, harus sesuai dengan bakat dan kecerdasan anak. Dan yang ketiga, mula'amatu ala baitil lati tasalatut tadris, harus sesuai dengan lingkungan di mana ilmu itu disampaikan. Selanjutnya, mula'amatul ahda fi wat tala'asit tarbawiyah, harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita pendidikan. Dan yang terakhir, mula'amatu ala hajatil mujtami, prinsip dasarnya juga harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Alaqatu ta'lim, lingkungan pendidikan, di mana lingkungan pendidikan ini dibagi menjadi tiga, yaitu al-usrah, lingkungan keluarga, al-madrasah, lingkungan sekolah, dan al-mujtami, yaitu lingkungan masyarakat. Ibnu Khaldun tidak berbicara banyak tentang orang tua, akan tetapi dari wasiat yang beliau kutip dari Ar-Rasyid, tampak bahwa orang tua dituntut untuk berperan dalam pendidikan anaknya. Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Pendidikan anak bukan berarti dimulai saat anak dimasukkan ke sekolah, akan tetapi dimulai sejak lahir, di mana rumah adalah sebagai sekolah pertama dan orang tua adalah sebagai guru utamanya. Rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang menjamin kepentingan keluarga, yaitu tumbuh, berkembang, bersosialisasi, dan rumah harus memberi ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan anak pada segala peristiwa hidupnya. Lanjutnya, lingkungan sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidikan atau guru. Tujuan sekolah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan meneruskan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya, al-mujtami, lingkungan masyarakat. Sebagai seorang sosiolog,
pemikiran Ibnu Khaldun tentu tidak terlepas dari masyarakat, dan beliau menjelaskan betapa pentingnya manusia untuk bermasyarakat dan kodrat bagi diri setiap manusia. Maka masyarakat pun memiliki kaitan dengan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat di tengah-tengah peradaban yang maju. Masyarakat berbudaya memiliki banyak keahlian dan mahir dalam bidang keahliannya tersebut, serta memiliki metode-metode pengajaran ilmu yang sangat baik. Itulah lingkungan pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada dosen pengampu juga rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.